Ya, Anda masih menyaksikan Insight menghadirkan Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini yang pasca memenangkan Pilkada 2015 lalu resmi dipercaya warganya menjadi Wali Kota Surabaya terpilih selama 2 periode. Bu Risma selama 5 tahun sebagai Wali Kota kita sudah melihat banyak yang telah dikerjakan dan hasilnya juga nyata. Saya sempat ke sana, sangat impresif ya dari segi infrastrukturnya, ruang publiknya yang nyaman, taman dan lain sebagainya. Apakah mengubah perilaku dari warga Surabaya itu sendiri? Bu Risma melihat adanya dampak dari perubahan-perubahan ini terhadap karakter. Iya, memang berubah ya. Saya melihat dulu warga Surabaya itu tidak sabaran gitu. Kalau macet dikit itu langsung bunyi klakson itu dinyalakan. Sekarang relatif enggak gitu. Jarang sekali saya mendengar klakson itu, sampai ada tamu saya ngampaikan, apa kamu larang gitu, apa kamu buat perda nggak boleh nyalakan klakson? Enggak, itu saya bilang itu lebih sabar, kemudian warganya lebih banyak senyum gitu, itu juga pernah ditanyakan tamu saya dari luar gitu, Bu Risma datang saya ajak naik sepeda, terus datang ke saya, lari ke saya, kenapa? Apa wargamu nggak punya utang? Kenapa? Saya bilang gitu. Kenapa wargamu tersenyum semua, katanya gitu. Jadi lebih happy gitu ya. Kenapa? Karena ya memang kita banyak buat ruang publik, dan setiap minggu tuh kita buat warga itu yang juga salah satu ditanyakan oleh ada senam di kampung-kampung itu, kita adakan senam. Jadi lebih sehat. Iya, jadi dan mereka lebih banyak berinteraksi gitu. Sehingga mereka lebih jadi komunitasnya mungkin juga lebih dekat, lebih senang berinteraksi. Jadi warga bisa berkomunikasi, lebih bersih, lebih disiplin, masalah buang sampah tidak sembarangan. Betul. Ya, nah kalau kita lihat Surabaya ini memang bukan saja kota kedua, tapi dari segi pertumbuhan sebenarnya di atas rata-rata ya, lebih di atas Jakarta bahkan. Kalau tidak salah mencapai 7% ya, dan tingkat kemiskinannya juga sangat berkurang. Tapi tadi Bu Risma mengatakan khawatir karena adanya masyarakat ekonomi ASEAN mulai tahun ini, di mana nanti harus berkompetisi dengan negara-negara tetangga kita, dan mengapa ini cukup mengkhawatirkan bagi Bu Risma? Jadi saya tidak ingin kemudian kita nyiapkan infrastruktur yang baik, kemudian kota itu menjadi nyaman, kota itu menjadi aman, itu kemudian nilai tambahnya itu dinikmati orang luar gitu. Makanya saya harus mengajarkan ke warga Surabaya bahwa nilai tambah itu adalah hak warga Surabaya yang harus mereka capai gitu. Tentunya tidak bisa hanya dengan menonton, tentunya semua tidak bisa dengan diam saja, semua memang harus bekerja begitu. Tapi warga sadar dengan adanya masyarakat ekonomi ASEAN, atau walaupun mungkin sebenarnya mereka masih belum ngeh atau belum? Saya setiap ketemu sejak 3 tahun yang lalu saya selalu ngomong bahwa nanti akan datang era baru yang kita semua tidak bisa mencegah, bahwa mereka akan datang, mereka bisa sebagai apapun gitu, karena tidak ada. Apa dari warga? Mereka juga ikut cemas, takut atau merasa? Enggak, saya sampaikan bahwa kita bisa kalau kita mau gitu. Kita pernah mengusir bersama-sama dengan kondisi yang terbatas, mengusir penjajah dengan kondisi senjata yang terbatas. Artinya kita juga bisa, asal kita siap gitu. Yang paling penting adalah kita mau berusaha. Dan pasti Tuhan melihat usaha kita. Oke, nah khusus untuk Surabaya, apa saja yang kira-kira bisa dikembangkan? Ya, keunggulan apa? Karena kalau kita bicara masyarakat ekonomi ASEAN, berarti kan kita harus kompetitif, kita harus punya skills, kita juga tidak bisa jago kantong dari perkembangan ekonomi. Apa saja yang bisa dibangun dan dipersiapkan, Bu Risma? Kita mulai dari UKM ya. Kita mulai dari UKM. Jadi saya selalu tekankan yang bisa kebutuhan kita sehari-hari, jangan sampai kita cari keluar gitu. Jadi makanya kita mengajarkan UKM kita, misalkan kebutuhan sehari-hari, misalkan pakaian, handicraft, kemudian kue-kue itu kita harus bisa siapkan sendiri gitu. Dan alhamdulillah saya dari 92 UKM saat saya masuk, sekarang itu sudah lebih dari 3.000 UKM. Lebih dari 3.000? 3.000 UKM. Dan mereka mendapatkan akses terhadap modal itu dipermudah? Iya, jadi Mbak, jangan itu. Jadi UKM yang benar-benar yang kita lakukan itu kita tidak pernah mengajarkan bahwa modal itu segalanya.
Jadi adalah mau dulu mereka. Dan rata-rata kalau mereka baru setelah sampai besar mereka butuh, Bu, saya pesanannya sekian ratus juta, baru mereka nyampaikan ke saya bahwa saya butuh modal. Tapi kalau enggak, mereka rata-rata juga nggak mau. Gitu. Tapi jadi kita harus juga ada spirit entrepreneurship-nya yang dibangun. Jadi semangat itu untuk berjuang itu yang paling penting untuk kita. Nah, bagaimana melakukannya dari 92 sekarang menjadi 3.000-an, apa yang setiap minggu kita ketemu, saya turun ke masyarakat, kemudian apa yang kamu ingin kerjakan ini, kemudian Bu kita pingin ini, langsung saya dorong gitu, ayo kita bikin itu. Kemudian ada juga training khusus untuk ibu-ibu. Itu setiap minggu juga ada gitu. Jadi itu terus kita lakukan rutin, ayo pingin apa, bikin kelompok apa, mereka pingin apa, itu langsung kita tindak lanjuti dengan misalkan bagaimana kualitas produk, kemudian bagaimana marketingnya, kemudian bagaimana pengelolaan keuangannya itu kita ajari. Kami juga ini ada di fasilitatornya untuk ada pemasaran, misalnya packaging itu ada. Kita juga kerjasama dengan OJK untuk bagaimana mengakses modal gitu. Jadi ada diajarkan bagaimana mungkin dengan perbankan, diajarkan bagaimana dengan hutang tanpa masalah itu. Lupa namanya. Nah, mengatasi masalah tanpa masalah gitu ya. Jadi itu diajarkan. Sangat membantu ya. Sangat membantu. Jadi ada salah satu, kalau orang mungkin semacam jenis pecel gitu ya. Kita ajarkan mereka jualan online. Nah, namanya Semanggi Surabaya. Itu kayak pecel gitu ya, persis kayak pecel itu, cuman bumbunya beda. Terus sayurnya namanya sayur semanggi. Iya, wisata kuliner ini bisa jadi salah satu keunggulan ya. Itu sehari tuh bisa dia sampai 5 juta omsetnya. Menciptakan khusus nilai tambah bagi Surabaya. Selain itu kuncinya apalagi? Karena di Surabaya kan juga kita bicara mengenai misalnya perekonomian berbasis maritim. Surabaya kan waktu kemarin saya sempat ke PT PAL misalnya, kan banyak sekali yang bisa dikembangkan. Dari nelayannya juga di situ, perikanan. Saya juga sampaikan ke ke Pelindo bagaimana nanti pelabuhan Surabaya ini menjadi hub untuk Indonesia Timur. Karena itu saya sampaikan kemarin bagaimana kita bisa lebih efisien supaya kita pelabuhan kita lebih atraktif, menarik untuk beberapa kapal luar itu bisa ke Surabaya gitu. Nah, mereka sudah sepakat dengan Pelindo. Nah, kemudian saya di Surabaya itu saya mencoba mempreserve kampung nelayan untuk saya menghindari, mestinya kampung nelayan itu kena pembebasan pelebaran jalan. Saya hindari karena yang paling susah berubah ke jasa perkotaan itu adalah nelayan dan petani. Petani dan nelayan itu termasuk yang saya preserve di Surabaya. Nah, karena itu kemudian kita membangun jembatan yang menghindari kampung mereka. Nah, kemudian jembatan itu coba kita hias gitu. Nah, ada air mancur menarinya. Nah, sehingga itu nanti akan jadi tujuan wisata. Jadi atraksi sendiri. Ya. Nah, nelayan itu saya sampaikan, oke, kalau kamu hari biasa kamu jadi nelayan, nanti Sabtu Minggu kamu jadi pekerja pariwisata, sehingga dia mendapatkan nilai tambah dari hasilnya gitu. Selama ini kan kalau jadi nelayan aja, meskipun pasca panennya kami coba sudah ambil sekarang ini. Jadi seperti ada udang kering seperti burudi, kemudian itu sudah kita ambil, tapi saya kepingin mereka lebih cepat begitu. Dan mendapatkan income tambahan. Ya. Baik, Bu Risma, kita istirahat sebentar, tapi ini menarik sekali. Kita akan lanjutkan khusus mengenai ekonomi dan juga bagaimana untuk mengatasi berbagai masalah sosial yang masih terjadi di Surabaya, dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Wali Kota Surabaya terpilih sesaat lagi dalam Insight.